Baik, kita lanjutkan ke investasi jangka panjang. Sesuai dengan definisinya, investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Kalau kita lihat, jenisnya ada dua, yaitu investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen ini investasi yang diniatkan tidak untuk dimiliki selamanya. Tetapi kalau investasi permanen biasanya diniatkan, nawa itu awalnya ya, ini untuk dimiliki selamanya. Baik, kita lanjutkan setelah definisi. Nah, jenisnya. Tadi jenisnya ada investasi permanen, ada investasi non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus atau berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang atau menjaga hubungan kelembagaan. Kalau yang hubungan kelembagaan mungkin dengan lembaga-lembaga internasional ya, itu. Kemudian kalau yang niatnya untuk dividen atau pengaruh signifikan, ini di PMN pada perusahaan-perusahaan negara. Jadi bentuknya ini bisa penyertaan modal negara pada perusahaan negara, kemudian bisa juga pada badan internasional dan badan lainnya. Kemudian ada juga investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita lanjutkan ke jenis investasi jangka panjang yang kedua, yaitu investasi non-permanen. Ini merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan, yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus-menerus. Jadi ya sementara saja ya, tidak berkelanjutan, dan ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali berupa pembelian obligasi. Contohnya pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Ya, mungkin setahun, setengah atau 2 tahun ya, itu termasuk non-permanen. Kemudian penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Kemudian dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, atau yang biasa dinamakan dengan dana bergulir. Jadi dana yang diberikan ya, diberikan kepada satu kelompok, misalkan satu kelompok penerima dana, kemudian oleh si penerima dana tadi uangnya digunakan untuk modal kerja, kemudian dari modal kerja tadi diharapkan menghasilkan pendapatan bagi mereka, kemudian dari pendapatan yang diterima nanti yang bersangkutan bisa mengembalikan kepada pemerintah, kepada pemberi dana bergulir. Jadi ini bukan bansos ya, tapi dana yang harus dikembalikan. Makanya masuk dalam pembiayaan ya. Pembiayaan itu kan pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang akan dikeluarkan kembali. Ini termasuk pengeluaran pembiayaan. Jadi dana bergulir seperti itu konsepnya. Kita berikan kepada satu kelompok, kemudian kelompok tadi diharapkan berkembang, kemudian hasilnya bisa digunakan untuk mengembalikan modal tadi kepada pemerintah. Kemudian oleh pemerintah diapakan pengembalian tadi? Digulirkan lagi kepada kelompok yang lain ya, diberikan lagi kepada kelompok yang lain. Kemudian kelompok lain berkembang, kemudian mengembalikan lagi, kemudian hasil pengembaliannya digulirkan lagi kepada kelompok yang lain. Jadi tujuannya baik. Mudah-mudahan implementasinya juga seperti itu ya, seperti itu.
Baik, kemudian investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Ini investasi non permanen. Baik, kita mulai ke pengakuannya. Pengakuan investasi jangka panjang, pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi atau konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang jika memenuhi tadi, memiliki kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Atas suatu investasi dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Hampir samalah dengan tadi ya, jangka pendek itu di tempo 12 bulan, kalau yang di atas 12 bulan. Kemudian nilai perolehannya dapat diukur dengan handal. Sumbernya bisa dari pengeluaran kas, bisa juga dari penerimaan hibah, bisa juga konversi piutang. Nah, ini contoh pengalian pencatatan PT TPI Tuban Petrochemical Industries menjadi investasi permanen pada bagian anggaran BUN 99903. Jadi penyertaan modal negara pada PT Tuban Petrochemical Industries sebagai bagian dari penyelesaian piutang atau aset kredit eks kelolaan PT PPA, perusahaan pengelola aset ya, yang semula dicatat pada aset lain-lain di neraca berupa saham non-bank eks kelolaan PT PPA pada LK BUN transaksi khusus aset yang timbul dari pemberian BLBI, ini dialihkan pencatatannya menjadi investasi permanen pada BA 99903. Jadi beralih dari BA 999 ke 99903. Ini contoh yang perolehan investasi jangka panjang yang bukan dari pengeluaran kas, tapi dari konversi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kajian dalam pelaksanaan konversi utang multi-years bond, PT TPI menjadi penyertaan modal negara telah memenuhi kriteria pengakuan untuk dicatat sebagai investasi karena memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan manfaat sosial serta jasa potensial. Oke ya, ini contohnya dari definisi pengakuan di atas. Baik, kita lanjutkan masih di pengakuan investasi jangka panjang. Pertama adalah atas pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang, ini diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan kas atas pelepasan atau penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Ini tentu saja jurusannya ke LRA ya, kalau penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, ini posnya pos LRA. Kemudian pada saat pelepasan atau penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya, ini harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi. Ya, sama sebenarnya dengan investasi jangka pendek tadi, sudah kita bahas tadi. Kemudian keuntungan atau kerugian pelepasan investasi, ini tadi masuk di LO kan ya. Kalau keuntungan tadi misalkan tadi kan jangka pendek ya, kas dan antara kas, kemudian surplus, kemudian investasi jangka pendek. Kalau kerugian kebalikannya, defisit, kas antara kas, kemudian defisit, kemudian investasi jangka pendek. Kemudian hasil investasi seperti dividen tunai dan bunga ini masuk di pendapatan LRA dan LO.
dividen tunai ya, dividen tunai ini masuk di pendapatan LRA dan pendapatan LO. Oke, kemudian sedangkan hasil investasi berupa stok dividen atau dividen saham ini tidak diakui baik di pendapatan LRA maupun pendapatan LO. Kalau ada dividen saham ini cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke ya, untuk pengakuan investasi jangka panjang seperti itu. Kita teruskan dengan pengukuran investasi jangka panjang. Ini ada 3 metode ya, metode biaya, metode ekuitas, kemudian metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kita mungkin tidak akan membahas terlalu dalam ya metode-metode ini, tapi hanya sekedar ya tahu aja lah ya. Baik, metode biaya ini dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Kemudian biaya perolehan ini meliputi harga transaksi investasi, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi. Kemudian untuk metode ekuitas ini biasanya diterapkan pada investasi permanen dengan porsi kepemilikan 20% atau lebih, atau di bawah 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi ada 2 faktor di sini yang menentukan. Pertama porsi kepemilikannya, yang kedua pengaruhnya. Dia bisa menentukan ini enggak ketika RUPS ya, menentukan dewan direksinya, menentukan komisarisnya, menentukan pengambilan keputusan yang strategis. Kalau dia punya pengaruh itu, maka metode ekuitas yang digunakan. Kemudian yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Ini diterapkan untuk investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. Kemudian investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir ini juga menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kalau metode nilai bersih yang direalisasikan ini biasanya ada penyisian, seperti penyisian piutang gitu, sehingga nanti yang disajikan di neraca adalah yang nilai bersihnya, yang kemungkinan tertagihnya tinggi. Nah itu kan pas ya untuk dana bergulir tadi, kita menggulirkan dana, apakah bisa kembali sepenuhnya atau tidak ya, itu kita harus punya alat analisis, kita punya data ya, berapa yang tingkat pengembaliannya lancar, kemudian kurang lancar, tidak lancar, dan lancar. Nah itu kita buatkan di situ penyisiannya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini metode penilaian investasi pemerintah, ada 3 metode biaya dan metode ekuitas. Ini biasanya digunakan untuk investasi permanen. Sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan ini untuk investasi non permanen. Tadi contohnya untuk dana bergulir. Nah, ini ada penjelasan lebih detailnya ya. Ketika dia memiliki porsi kepemilikan di bawah 20%, tetapi dia memiliki pengaruh signifikan, maka dia menggunakan metode ekuitas. Atau dia memiliki porsi kepemilikan di atas 20%, maka otomatis dia menggunakan metode ekuitas. Kemudian kalau dia posisinya kepemilikannya di bawah 20%, kemudian pengaruhnya juga tidak signifikan, maka menggunakan metode biaya. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh tadi atau pengendalian terhadap perusahaan. Baik, kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan masih di penilaian ya, investasi jangka panjang dengan metode biaya. Di sini investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Ya, pada metode biaya investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Kemudian biaya perolehan ini meliputi harga transaksi investasi ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Kemudian penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Oke ya, jadi penghasilan investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Kemudian metode biaya ini biasanya digunakan untuk investasi permanen yang kepemilikannya kurang dari 20%. Kemudian laba berupa dividen tunai ya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pemerintah. Jadi kalau ada laba atau dividen maka dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pemerintah. Nanti akan kita perlihatkan di jurnalnya. Kemudian investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan. Ini yang kedua peruntukannya. Untuk investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, metode biaya dipakai untuk investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti perkebunan inti rakyat ya. Oke, kemudian dividen saham dicatat sebagai penambah nilai investasi pemerintah di neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi di laporan operasional. Ini nanti juga supaya jelas kita perlihatkan di ilustrasi jurnalnya. Nanti berbeda nih perlakuannya kalau dengan metode ekuitas. Kalau di metode ekuitas, dividen saham tidak dicatat. Baik, kita lanjutkan ke metode ekuitas. Baik, kita lanjutkan ke metode ekuitas. Jadi di dalam metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Ya. Kemudian biaya perolehan ini meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Kemudian investasi jangka panjang yang menggunakan metode ekuitas ini contohnya investasi permanen dengan kepemilikan 20% ke atas, serta investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Ya. Kemudian penilaian investasi ini sama dengan investasi awal ditambah proporsi bagian laba atau rugi dikurangi dengan dividen tunai. Kemudian bagian laba atau dividen tunai ini dicatat sebagai pendapatan hasil investasi DLO dan mengurangi nilai investasi pemerintah di neraca. Sedangkan dividen dalam bentuk saham ini tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah. Mungkin akan lebih jelas nanti gambarannya kalau kita ilustrasikan di jurnalnya. Baik. Masih kita lanjutkan metode ekuitas. Jadi
pada saat diumumkan di RUPS ya adanya dividen tunai, maka itu diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Kemudian dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian ada penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah. Misalnya karena adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMN, serta revaluasi aset tetap. Baik, kita lanjutkan ke metode penilaian investasi jangka panjang yang ketiga, yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan ini diperuntukkan untuk investasi non-permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Misalnya dana talangan ya, dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. Ini menggunakan metode ini. Kemudian investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir. Ini secara periodik ya, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen, sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca ini akan dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi seperti dengan aging schedule ya, masa jatuh tempo. Kemudian berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui nanti jumlah investasi yang tidak dapat ditagih atau direalisasikan, kemudian investasi yang diragukan dapat tertagih, dan investasi yang dapat tertagih. Kemudian pengukuran investasi non permanen di neraca ini menggunakan nilai yang dapat direalisasikan. Jadi nilai investasi non permanen awal, harga perolehan, dikurangi dengan nilai investasi non permanen diragukan tertagih atau direalisasikan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak dapat ditagih. Tentu saja sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian akun lawan atau kontrakon dari investasi non permanen diragukan tertagih atau direalisasikan adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih atau direalisasikan. Ya, ini seperti ini ya, penyisian piutang, beban penyisian piutang pada penyisian piutang tidak tertagih. Dan ini kasusnya untuk investasi non permanen. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan ya dari LKPP tahun 2019. Di situ ada dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2019 adalah 1 triliun ya, 1120 492 707 453. 1 triliun 120 ini mengalami kenaikan sebesar 105 miliar atau 10,37%. Dana bergulir yang diragukan tertagih ini merupakan penyisian yang dibentuk untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir yang dikelola oleh KL maupun BLUKL. Ini ada rinciannya ya.
Ini yang paling besar ini KUMKM ya, dana bergulir, LPDB, KUMKM. Jadi tadi kalau tujuannya mulia, tujuannya baik, kita memberikan modal awal dengan harapan yang kita bantu bisa berkembang, kemudian bisa mengembalikan pinjamannya, ya, dengan harapan nanti akan digunakan oleh kelompok-kelompok lain. Tetapi dalam kenyataan di lapangan kadang-kadang tidak seindah yang kita rencanakan, yang dibayangkan, ya. Karena bisa saja kondisi di lapangan, misalkan si penerima menganggap itu sebagai bansos, sebagai bantuan pemerintah, tidak perlu dikembalikan. Bisa jadi, ya, dianggapnya ini kan cuma-cuma dari pemerintah, ya, bantuan dari pemerintah. Jadi nggak perlulah kita kembalikan, ya. Bisa jadi begitu. Kemudian bisa jadi juga karena memang usahanya tidak bisa berkembang sesuai dengan harapan. Tapi yang jelas paling tinggi di sini, ya, PLU, lembaga pengelola dana bergulir, khususnya untuk UMKM, 1 triliun lebih, ya. Kemudian PLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, ini 61 miliar. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18 miliar. Kemudian bidang pendanaan Sekretariat BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol, ini 21 miliar. Kemudian untuk kelautan dan perikanan ini 5 miliar. Ini PLU baru, ya, tapi sudah ada sudah ada yang diragukan ketertagihannya sebesar 5. Tahun sebelumnya nggak ada, ini masih bersih, ya, masih bersih. Oke, ini untuk metode nilai bersih yang dapat direalisasikan beserta contoh di laporan keuangan pemerintah pusat. Baik, kita lanjutkan ke penyajian investasi jangka panjang, ya. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non-permanen. Ya, hampir samalah dulu dengan piutang, ya. Piutang, kemudian penyisian piutang tidak tertagih, kemudian piutang bersih. Ini juga sama. Piutang jangka panjang non-permanen, kemudian yang diragukan ketertagihannya tadi, kemudian investasi non permanen bersih. Kemudian investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan ini direklas menjadi bagian lancar investasi non permanen. Jadi dia berpindah dari aset jangka panjang, ya, menjadi aset lancar. Dari investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, bagian dari aset lancar. Oke. Nah, ini contoh investasi jangka panjang non permanen lainnya yang diragukan realisasinya. Contoh investasi jangka panjang non permanen lainnya yang diragukan realisasinya per tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 256 miliar. Investasi jangka panjang non permanen lainnya yang diragukan realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya yang diragukan realisasinya pada BUN PIP. Oh, ini punya Kementerian Keuangan ini, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Yang mengelola Kementerian Perindustrian, ya, 4 miliar, dan aset keuangan KPA Direktorat SMI PLU LPDP sebesar 252
miliar. Ini rincian investasi jangka panjang non permanen lainnya yang diragukan realisasinya. Ini di SKIM 2 pada Kementerian Perindustrian 4 miliar. Kemudian di LPDP 252 miliar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pengungkapannya. Ya, pengungkapan tadi hampir sama dengan investasi jangka pendek. Jadi, di investasi jangka panjang juga diungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk penentuan nilai investasinya. Kemudian jenis-jenisnya, jenis-jenis investasinya permanen atau non permanen, kemudian dalam bentuk apa. Kemudian perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar. Kemudian penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Kemudian investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Kemudian rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas. Kemudian investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi. Kemudian ada juga kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum. Kemudian perubahan klasifikasi pos investasi dan perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi. Ini hal-hal yang harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan atas investasi jangka panjang. Kalau kita ingin tahu bagaimana panjangnya pengungkapan investasi jangka panjang, ya silakan dibuka di laporan keuangan BUN 9903 atau di LKPP juga panjang itu pengungkapannya. Baik, kita lanjutkan. Perlakuan khusus, ya tadi jangka pendek ada perlakuan khusus, di jangka panjang juga ada perlakuan khusus. Pertama, perlakuan khusus untuk investasi dalam saham bersaldo minus. Saham sampai bersaldo minus ya, berarti ini mungkin perusahaannya mengalami kerugian ya yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu lama. Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara secara terus-menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya sehingga nilai ekuitasnya menjadi minus. Mungkin kita dulu kenal Merpati ya, Merpati itu kan beberapa kali disuntik dengan PMN akhirnya juga tidak tertolong ya. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu contoh ya yang akhirnya bersaldo minus sahamnya. Kemudian dalam hal ekuitas yang digunakan ya dalam hal metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Kemudian selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi akan diungkapkan dalam CALK. Kemudian pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil. Namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, kemudian pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Kemudian dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil,
bagian laba terdahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Kemudian penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban. Kemudian, pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini ya perlakuan akuntansi investasi jangka panjang, perlakuan khusus investasi jangka panjang yang pertama dalam hal investasi dalam saham bersaldo minus. Yang kedua, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Ini singkatan baru ini, BPYBDS. Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Jadi kita di Akpom ini ya, ini semakin banyak singkatan ya, singkatan. Ditagihkan ke atas lain ya, dekel, diterima dari atas lain, dedel ya. Kemudian sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP, standar akuntansi pemerintah SAP. Kemudian sistem akuntansi pusat SIAP. Kemudian sistem akuntansi investasi pemerintah SAIP ya. Sistem akuntansi utang pemerintah SAUP ya, banyak singkatan. Oke, BPYDS adalah aset yang berasal dari APBN yang telah dioperasikan dan atau digunakan oleh BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh KL ya. Jadi aset BPYBDS diperoleh melalui anggaran belanja KL dan ditujukan sebagai penyertaan modal pada BUMN. Aset tersebut berstatus BPYBDS karena aset tersebut telah digunakan atau dioperasikan oleh BUMN namun belum ditetapkan sebagai penyertaan modal, karena untuk penyertaan modal kan harus melalui PP. Jadi asetnya ini dibangun dari APBN, kemudian sudah dioperasikan oleh BUMN, tapi PP-nya belum terbit, gitu. Maka dia masuk dalam kategori BPYBDS. Nah, di sini maka BUMN akan mencatat aset tersebut dalam neracanya masing-masing, dan di sisi lain KL juga masih mencatat, ya, dalam pembukuannya. Kemudian untuk menghindari pembukuan ganda atas aset tersebut, maka aset BPYBDS dikeluarkan dari neraca KL dan diungkapkan dalam CALK, baik nilai maupun tahap penyelesaian yuridis secara rinci. Kemudian aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai investasi permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip substan over form dan matching cost against revenue, bahwa suatu aset ya secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. Baik, ini yang kedua ya, perlakuan yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama saham bersaldo minus, yang kedua ini BPYBDS. Nah, ini ada contohnya nih. Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Nilai PMN pada perusahaan negara yang disajikan pada neraca sudah termasuk nilai bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya.
bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya merupakan proyek pemerintah yang didanai oleh APBN yang telah diserah terimakan kepada BUMN untuk mendukung kegiatan operasional BUMN serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penetapan mungkin ya status dari proyek pemerintah kepada BUMN. Tadi belum ada PP-nya. Nah, kalau kita lihat nilai PPY BDS per 31 Desember ini sebesar 18 triliun ya. 18 triliun. Ini bisa kita lihat ada di PT PLN, kemudian di Angkasa Pura, kemudian di PT Pelindo 1, Angkasa Pura 2 ya, kemudian Pelindo 1, kemudian ASDP, kemudian di Pertamina sama Perum LPP NPI. Nah, secara keseluruhan nilai PPY BDS per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini mengalami penurunan sebesar 10 triliun ya, 10 triliun. Pada tahun 2016 telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai PPY BDS yang mengakibatkan penyesuaian atau selisih nilai dengan keterangan. Ini ada penjelasannya ya, PLN kenapa, kemudian yang Angkasa Pura bagaimana juga ada di situ. Untuk jelasnya silakan dibaca-baca LKPP-nya atau LK BUN-nya ada di situ. Baik, kita lanjutkan. Masih juga perlakuan khusus terhadap investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah penyertaan modal pada lembaga keuangan internasional yang diperoleh melalui penerbitan promissory notes. Penyertaan modal pada lembaga keuangan internasional yang diperoleh melalui penerbitan promissory notes. Ini dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan promissory notes. Penerbitan promissory notes ini adalah dalam rangka penyesuaian akibat selisih kurs rugi atas nilai kontribusi tunai dengan nilai kuota yang mencerminkan hak suara pemerintah. Nah, ini ada penjelasannya. Promissory notes adalah surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka penyertaan pada organisasi lembaga keuangan internasional. Promissory notes yang diterbitkan dalam rangka pembayaran penyertaan kepada lembaga internasional diakui dan dicatat sebagai kewajiban. Jadi penyertaan modal tapi pakai surat utang. Oke. Kemudian dana bergulir yang belum digulirkan atau diinvestasikan. Dalam hal terdapat dana bergulir yang sudah dicairkan dari APBN atau dari pengembalian dana bergulir yang belum digulirkan kembali atau diinvestasikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan sebagai aset lainnya. Ya, aset yang dibatasi penggunaannya kan ya. Kan meskipun ada di PLU, di perusahaan, tetapi tidak boleh digunakan itu, hanya boleh digunakan untuk digulirkan kembali, maka dia masuk dalam definisi aset lainnya sebagai dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan. Kemudian dana bergulir yang tidak digulirkan kembali. Dalam hal dana bergulir ditetapkan oleh pemerintah tidak digulirkan kembali, di stop penggulirannya, maka kas dari dana bergulir yang belum disetorkan ke kas negara tersebut disajikan sebagai kas lainnya dan setara kas. Jelas ya, jadi bisa membedakan. Kalau kas lainnya dan setara kas kan dana yang bebas, tidak terikat. Jadi dia bisa digunakan ya waktu-waktu. Beda dengan yang tadi, dana bergulir. Ketika masih dalam bentuk dana bergulir, dia nggak boleh digunakan. Meskipun ada kasnya, ada uangnya, tetapi nggak boleh digunakan selain untuk digulirkan kembali.
Tapi ketika sudah diputuskan stop, tidak digulirkan kembali, maka posisinya menjadi bebas. Dari tadinya dana bergulir yang belum digulirkan aset lainnya menjadi kas dan setara kas ketika sudah tidak digulirkan. Oke, ini untuk perlakuan investasi jangka panjang. Nah, ini ilustrasi penyajian di neraca. Masuk dalam pos investasi jangka panjang. Kemudian dirinci di situ investasi jangka panjang non permanen. Dirinci lagi investasi dalam obligasi, penyertaan modal pemerintah dalam proyek pembangunan, kemudian dana bergulir, kemudian investasi jangka panjang non permanen lainnya. Kemudian untuk ini dana bergulir dan non permanen lainnya ini dikurangi dengan ini ya, yang diragukan ketertagihannya ya. Ya samalah dengan piutang dulu ya. Jadi semacam penyisian yang diragukan penagihannya. Kemudian jumlah investasi jangka panjang non permanen. Kemudian di bawahnya investasi jangka panjang permanen. Di situ investasi permanen PMN, investasi permanen PLU, dan investasi permanen lainnya. Oke, kemudian aset tetap, bawahnya ada aset lainnya. Nah, di aset lainnya ini ada dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan. Ini masuk dalam kelompok aset lainnya, sesuai dengan definisinya. Baik, ternyata masih ada PMK 169 tahun 2018 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah. Nah, ini unit akuntansinya ya, unit akuntansinya. Unit akuntansi pun ini Direktorat APK, Dirjen Pemeliharaan. Kemudian unit akuntansi pembantu punya ini DJKN. Kemudian unit akuntansi investasi pemerintahnya ini DJKN, Direktorat KND, Kekayaan Negara yang dipisahkan. Kemudian di sana ada di bawah Wapipun ya, ada Wakpa-Wakpabun. Misalkan Wakpa untuk PMN, penyertaan modal pemerintah di Kementerian BUMN. Ini untuk BUMN non keuangan ya, BUMN non keuangan. Ini di sana Wakpabunnya di Kementerian BUMN. Kemudian PMN terkait dengan lembaga keuangan internasional, ini di BKN. Kemudian ada PMN lainnya. Kemudian ada dividen. Dividen ini di DJA ini. Penerimaan bagian laba BUMN ya. Jadi kalau kita bagi dua, Wakpabun ini Wakpabun portofolio sama Wakpabun pencatat dividen. Wakpabun portofolio yang menatausahakan portofolio investasinya yang di PMN BUMN, PMN LKI. Kemudian yang Wakpabun pencatat dividennya itu yang di DJA itu. Kemudian ada juga Wakpabun dana bergulir, kemudian investasi pada PLU dan penjaminan. Ini prosesnya sudah menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi SPA. Di outputnya laporan keuangan pun mulai dari tingkat Wakpabun, kemudian LK unit akuntansi investasi pemerintah, kemudian unit akuntansi pembantu pun sampai unit akuntansi pun. Laporannya itu ada 5, LRA, kemudian neraca, LO, LPE, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini mungkin penjelasan yang tadi maksudnya ya, maksudnya slide ini. Jadi unit akuntansi bunnya ini APK, kemudian UAP bunnya DJKN, kemudian unit akuntansi IP-nya Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN.
Kemudian uang pabunnya ini ada BUMN ini Kementerian Negara BUMN. Kemudian untuk lembaga kerjasama internasional ini di PKPPIM ya, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di PKM. Kemudian untuk PMN lainnya ini ada di DCKN, di Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan. Kemudian yang dividen tadi ini di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat PNBP DCA. Kalau sekarang sudah jadi dua ya, Direktorat PNBP KL sama PNBP SDA dan KND. PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan. Karena semakin besar volume PNBP-nya, maka dirasa perlu ya membentuk dua eselon 2 menjadi dua direktorat. Direktorat PNBP KL dan Direktorat PNBP SDA dan KND. Kemudian dana bergulir, ini ada YUAKPA-nya KPPN khusus investasi, KPPN khusus ini. Kemudian BLU pengelola dana bergulir. Kemudian ada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Settlement. Ini untuk penjaminan ya, untuk penjaminan. Serta unit lain yang ditetapkan sebagai WAKPA BUN oleh UAP BUN. Oke, ini unit akuntansinya. Nah, ini masih lanjutannya, tapi sudah ada keterangannya ya, bisa dibaca sendiri. BUN, unit akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. Oh, ini penjelasan dari tadi aja sih ya, penjelasan sebelumnya. Oke, sudah cukup ya bacanya. Kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke yang kita tunggu-tunggu mungkin ya dari tadi. Kenapa nggak langsung jurnalnya ya, penjelasan kemana-mana. Tapi yang ditunggu sebenarnya jurnalnya aja. Ya, jurnal anggaran. Jurnal anggaran ini mencatat estimasi penerimaan pembiayaan. Jurnalnya single entry, estimasi penerimaan pembiayaan kredit. Kemudian estimasi pendapatan bukan pajak dialokasikan. Ini nanti untuk alokasi pendapatan ya, pendapatan dari investasi. Kemudian alokasi anggaran pembiayaan ini untuk mencatat allotment pengeluaran pembiayaan. Jurnalnya allotment pengeluaran pembiayaan berupa PMN di debit. Ya sebenarnya hampir sama lah ya dengan jurnal dulu pendapatan dan belanja. Kalau pendapatan di sini ya ibaratnya penerimaan pembiayaan. Kalau dulu jurnal belanja, allotment belanja, di sini allotment pengeluaran pembiayaan. Oke, kalau jurnal sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan ya dengan yang sudah kita pelajari, termasuk tahapan-tahapannya, jurnal anggaran, kemudian ada jurnal komitmen, kemudian resume tagihan sampai SP2D sama ya. Kalau dulu sudah paham, untuk jurnal anggaran pembiayaan tinggal ganti nomenklatur aja, dari belanja menjadi pengeluaran pembiayaan, pendapatan menjadi penerimaan pembiayaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, betul kan? Jadi tahapannya dari komitmen, kemudian resume tagihan, kemudian SP2D. Sama persis dengan dulu ya, jurnal belanja. Komitmen ini jurnal manajerial, bukan dalam konteks penyusunan laporan keuangan. Jadi mengamankan anggaran pengeluaran pembiayaan ini supaya tidak dipakai untuk pengeluaran pembiayaan yang lain. Jadi diikat dengan jurnal komitmen. Pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk komitmen,
pengeluaran pembiayaan. Kemudian ketika di resume tagihan, maka dibalik jurnal komitmennya, sekaligus dicatat di situ investasi jangka panjang. Jadi pengakuan investasi jangka panjangnya itu pada saat resume tagihan, pada saat SPP diterbitkan, pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Samalah dulu ya dengan ini, ketika perolehan aset kan juga sama pada saat resume tagihan juga ya. Kemudian pada saat SP2D ini dibalik saja, pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian tambahannya ada di jurnal kas, ada tambahan jurnal kas. Kalau yang tadi komitmen resume tagihan itu hanya di jurnal akrual saja. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kemudian hasil investasi dividen dengan metode biaya. Nah, ini tadi penjelasan abstraknya seperti tadi di depan. Nah, ini penjelasan realnya di sini. Pertama, pada saat pengumuman RUPS tentang pembagian dividen tunai, dalam metode biaya dia diakui sebagai pendapatan. Jadi dicatat pada saat diumumkan akan dibagikan dividen tunai, akan dicatat sebagai piutang bukan pajak pada pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi. Kemudian dibayar dividennya, maka dicatat diterima dari entitas lain pada piutang bukan pajak. Kemudian dicatat juga di jurnal kasnya diterima dari entitas lain pada pendapatan bagian laba pemerintah atas investasi. Ya. Kemudian kalau dividennya berupa dividen saham, maka di dalam metode biaya dia akan menambah investasi pemerintah. Jurnalnya investasi jangka panjang pada pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi. Itu ya, jadi untuk metode biaya, kalau dividennya dividen tunai dicatat sebagai penerimaan kas, diutang dulu pada saat pengumuman, kemudian diterima dari entitas lain pada saat dibayarkan. Kemudian kalau dividennya dalam bentuk saham, maka dia diakui sebagai penambah investasi pemerintah. Oke, mudah-mudahan jadi jelas yang tadi penjelasan naratif mungkin masih ngawang ya. Ngawang-ngawang, mudah-mudahan dengan ilustrasi jurnal jadi lebih jelas. Oke, kita teruskan. Hasil investasi berupa dividen dengan metode ekuitas. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Kalau di metode ekuitas, pengumuman laba bersih ya diumumkan di situ laba pemerintah sekian, maka diakui sebagai penambah investasi jangka panjang pemerintah. Investasi jangka panjang pada pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi. Kemudian ketika diumumkan dividen tunainya, maka pengumuman dividen tunai tadi akan mengurangi investasi jangka panjang pemerintah. Jurnalnya piutang bukan pajak pada investasi jangka panjang. Karena dengan metode ekuitas kan dianggap ya bahwa yang ditanamkan investasi yang ditanamkan oleh pemerintah ke perusahaan itu sudah dianggap sebagai milik kekayaan pemerintah, sudah menyatu di situ menjadi satu kekayaan atau ekuitas. Ketika dapat laba, ya sudah, berarti kekayaannya bertambah. Kemudian ketika dapat laba, kemudian labanya dibagi dalam dividen tunai, maka kekayaan pemerintah di situ berkurang. Begitu. Itu kalau metode ekuitas. Kemudian kalau metode biaya tadi kan enggak. Dia tidak menganggap sebagai satu ekuitas di situ.
dia menganggap sebagai investor dari luar gitu ya. Ketika ada pembagian keuntungan ya, diakui sebagai pendapatan. Tidak mempengaruhi kepemilikan saham di situ. Kecuali tadi ketika dividen saham, maka karena keuntungannya tidak dibagi, kemudian ya dianggap keuntungannya tadi ditanamkan lagi ke perusahaan menjadi tambahan saham. Tapi kalau di metode ekuitas, dividen saham ini tidak dicatat. Kenapa? Ya karena sudah dicatat di atas pada saat pengumuman ya, pada saat pengumuman laba bersih atau RUPS, di situ sudah dicatat tuh labanya sekian ya, labanya sekian, maka laba tadi akan menambah, otomatis akan menambah investasi kita, sudah dicatat di situ. Ketika bentuk dividennya ada dividen saham ya, maka sudah include di situ. Nah, kalau dividennya dalam bentuk kas tunai lah, dalam bentuk tunai, barulah nanti akan mengurangi investasi kita di situ. Jadi jelas ya, kalau dalam dividen saham itu tidak dicatat, tidak perlu dicatat, tidak ada catatannya, karena tadi sudah dicatat pada saat pengumuman laba bersih. Pada saat pengumuman laba bersih, di situ ada bagian laba pemerintah, ya, maka sudah dicatat investasi jangka panjang. Kalau dividen saham kan berarti dividen yang tidak dibagi kan ya, tidak dibagi, ya sudah, berarti tadi sudah tercatat sebagai penambahan investasi jangka panjang pemerintah. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Kita bisa membedakan antara metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya ini ibaratnya kita orang luar ya, karena memang tadi porsi kita sedikit, kemudian kita tidak memiliki pengaruh di situ ya, tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi komposisi dewan komisaris, tidak memiliki kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi, tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan atau mengganti dewan direksi, kemudian juga kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat dewan direksi tidak dimiliki oleh investor kecil tadi. Maka dia menganggap sebagai orang luar gitu, menggunakan metode biaya. Kalau ada dividen ya diakui sebagai pendapatan, dividen tunai ya diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau yang metode ekuitas, dia menganggap sebagai orang dalam, sebagai pemilik perusahaan. Ketika ada keuntungan ya otomatis kekayaan dia bertambah, kekayaan pemerintah bertambah. Ya, secara otomatis ketika diumumkan akan menambah investasi jangka panjang pemerintah. Ketika diumumkan labanya. Kemudian ketika laba itu akan dibagi dalam bentuk dividen tunai, itu akan mengurangi investasi. Kalau tidak dibagi, ya tadi berarti menambah investasinya, tidak perlu ada jurnal tambahan lagi. Oke ya, mudah-mudahan jelas, bisa membedakan antara investasi menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Nah, kemudian yang ketiga ini hasil investasi dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ini pertama ada hak pemerintah atas hasil investasi. Ini tidak dicatat ya, tidak dicatat. Tidak ada pengakuan untuk hasil investasi non permanen dari dana bergulir. Kenapa? Karena pengakuan piutang dan pendapatan hasil investasi sudah dicatat sebagai piutang dan pendapatan satuan kerja BLU. Oh iya, jadi pemerintah sudah mendelegasikan ya kepada BLU, jadi catatannya di BLU-nya. Kemudian kenaikan nilai wajar. Kalau kenaikan nilai wajar perlu dicatat ini, investasi jangka panjang pada pendapatan penyesuaian. Kalau penurunan kembalikannya, diakui sebagai beban penyesuaian pada investasi jangka panjang. Kemudian tadi untuk yang metode nilai bersih, ini supaya kita dapat nilai bersih yang sesungguhnya ya, berapa sih yang sesungguhnya bisa direalisasikan, maka harus ada penyisian. Beban penyisian dana bergulir yang diragukan tertagih pada dana bergulir yang diragukan tertagih. Ini jurnal di investasi ya.
dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oke, alhamdulillah ya, ternyata selesai juga. Alhamdulillah selesai juga pembahasan kita terkait dengan akuntansi investasi. Ini sepertinya lebih dari 1 jam ya. Mungkin nanti akan kita bagi menjadi 2 video ya. Video pertama nanti investasi jangka pendek, kemudian video kedua investasi jangka panjang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mungkin di video berikutnya akuntansi aset tetap ya. Minggu depan kita akan ketemu di pembahasan akuntansi aset tetap. Silakan dipelajari bahan-bahannya, nanti kita ketemu tinggal diskusi dan latihan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.